Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiara Syahren. Di sini saya bersama dengan Dini Oktaviani Azahra. Saya Dini Oktaviani Azahra. Kami berdua akan mempresentasikan PPT yang berjudul Etika Berkomunikasi Praktisi Public Relation dalam Menjaga Citra Perusahaan. PPT ini merupakan tugas untuk memenuhi ujian etika PR. Public relation adalah seorang yang menggunakan kegiatan komunikasi persuasif untuk menciptakan dan memelihara hubungan serta bagi menguntungkan untuk organisasi dan publiknya. Selain itu, PR juga bisa mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat dengan kedua belah pihak yang saling bersangkutan. Sebelumnya, apa itu public relation? Menurut definisi yang dirumuskan oleh IPR Institute Public Relation adalah praktek humas yang dilangsungkan secara terencana dan berkesinambungan terus-menerus dalam rangka menciptakan dan mempertahankan niat baik atau goodwill, serta sikap-sikap yang saling pengertian yang bersifat timbal balik atau mutual understanding antara suatu organisasi atau perusahaan dengan segenap khalayaknya. Itu menurut dari Frank Jaffnes di tahun 1996. Lalu, apa itu public relation? Menurut yang saya baca, seseorang yang menggunakan kegiatan komunikasi persuasif untuk menciptakan hubungan serta bisa menguntungkan antar organisasi dan publiknya. Maka seorang public relation itu mengerjakan atau mengelola kembali sebuah isu, lalu nantinya diberikan kembali lagi kepada masyarakatnya, sehingga sistem komunikasinya selalu dua arah, antara pihak dari internal, pihak eksternal, maupun publik yang ada di luar perusahaan tersebut. Bagaimana cara PR bekerja? Praktisi PR harus bisa menjalani relasi atau menjadi penghubung yang baik antara pihak stakeholder, pihak internal, dan eksternal, perusahaan serta dengan publik luar. Untuk apa? Tentunya untuk bisa membangun sebuah relasi yang baik secara bersamaan serta membuat citra positif atau image yang baik atas sebuah perusahaan yang ada jika hubungan ini terjalin dengan baik. Sebuah citra perusahaan, karena citra merupakan kesan, dan karena citra itu melibatkan perasaan serta gambaran diri dari publiknya kepada perusahaan, maka dari sinilah citra tersebut dengan sengaja dibentuk dan diciptakan dari objek atau organisasi yang ada di dalamnya untuk dimaknai sebagai kesan dan pesan yang positif. Jadi, citra itu merupakan salah satu aset yang paling penting bagi perusahaan atau organisasi. Kenapa? Karena ada dasarnya, di sini semacam ada suatu value atau nilai yang biasanya tidak ada bisa dibuktikan melalui angka, tetapi harus bisa masuk ke dalam segala pemikiran, setiap pemahaman, bahkan harus masuk sebagai penilaian akhir yang mengatakan jika inilah perusahaan yang bagus, yang baik atau positif, dan lain sebagainya. Lalu, apa itu etika? Pengertian etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan, yaitu custom. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu mos, dan dalam bentuk jamaknya yaitu mores, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik, yaitu kesusilaan, dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Tadi kita sudah membahas tentang etika, sekarang kita akan membahas tentang IPRA, International Public Relations Association. IPRA merupakan forum internasional untuk praktisi PR di seluruh dunia. IPRA terlibat dalam mempromosikan pertukaran informasi dan kerjasama di setiap sektor profesi dan membangun peluang bagi pengembangan profesional. IPRA memiliki kode etik yang disahkan pada tahun 2011. Kode etik ini merupakan penegasan atas etika profesional dari anggota IPRA dan direkomendasikan kepada praktisi public relation di seluruh dunia. Nah, salah satu kode etik yang dikembangkan oleh IPRA yaitu seorang praktisi PR harus bisa berkata jujur, tidak boleh berbohong, dan tentunya harus menyampaikan fakta yang sebenar-benarnya. Untuk itu, demi membangun citra dan reputasi perusahaan dengan baik,
maka PR harus dituntut untuk bisa saling jujur dan terbuka kepada pihak eksternal. Dalam lingkungan PR, etika berbicara dan bersikap merupakan hal yang penting sebagai seorang PR yang harus proporsional di dunia pekerjaan. Kita harus menghargai lawan bicara kita dengan menggunakan sebutan ibu atau mbak. Selain itu, seorang PR juga tidak boleh meninggalkan nada bicara, apalagi nada tersebut lebih tinggi dari nada lawan bicara. Hal tersebut mungkin terlihat sepele, namun untuk orang PR, hal tersebut merupakan salah satu hal yang patut untuk diperhatikan. Kaitan etika dengan profesi PR. Dalam etika profesi PR, tidak banyak yang tertulis soal moral, melainkan hukum. Sebagai seorang ahli di bidang PR, harus bisa menyadari masalah etika yang bisa saja kita temui ketika berbisnis dan mengerti bagaimana harus bersikap. Membuat keputusan yang berdasarkan hal etis tidak hanya menekankan bagaimana hasil yang diinginkan, tetapi memikirkan hasil yang paling memungkinkan dari pilihan yang ada. Selain itu, etika dengan PR terkait oleh sebuah prinsip. Dalam buku Ethics in Public Relations, A Guide to Best Practice by Patricia G. Parson di tahun 2008, menyatakan bahwa terdapat 5 prinsip atau pilar etika public relation. Yang pertama, veracity to tell the truth. Prinsip atau pilar pertama ini merupakan sebagai industri komunikasi yang menyampaikan kebenaran. Sebagai sebuah prinsip etika, konsep veracity to tell the truth atau mengatakan atau menyampaikan kebenaran merupakan tahap awal bagi dasar-dasar asumsi tentang berperilaku etis. Yang kedua, ada non-malevolence to do no harm. Konsep non-malevolence ini merupakan prinsip dasar berperilaku moral. Sebagai salah satu pilar atau prinsip etika dalam bidang public relation, prinsip ini menyediakan satu analisis pertanyaan dari berbagai keputusan yang telah dipilih oleh organisasi sebelum organisasi tersebut memutuskannya. Berikutnya, yang ketiga ada benevolence to do good. Konsep benevolence to do good ini merupakan bentuk lain dari prinsip menghindari menyakiti orang lain namun lebih tetap proaktif. Dengan mencari kesempatan untuk melakukan hal-hal baik dapat membantu dalam proses pembuatan keputusan tentang moralitas relatif dari berbagai fungsi kegiatan public life. Keempat, ada confidentiality to respect privacy. Prinsip atau pilar berikutnya yaitu menghormati wilayah pribadi orang lain dengan tetap menjaga kerahasiaan suatu informasi. Hal ini merupakan salah satu sifat pengambilan keputusan yang etis terkait dengan fungsi komunikasi publik. Maka dari itu, untuk konsep prinsip terakhir yaitu fairness to be fair and socially responsible. Prinsip atau pilar yang terakhir dalam etika public relation ini adalah konsep keadilan dan tanggung jawab sosial. Kita selayaknya mencoba untuk saling menghormati setiap individu dan masyarakat agar keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang adil bagi semua pihak. Lalu kesimpulan menurut pendapat saya, memang seorang praktisi PR dituntut untuk menjalin relasi bukan hanya dengan pihak internal, tetapi dengan pihak eksternal seperti contoh ada stakeholders, ada media, pihak publik, dan lain sebagainya. Karena itulah, PR dianggap sebagai kunci utama dari kesuksesan sebuah perusahaan. Mengapa begitu? Karena PR menentukan hidup dan matinya perusahaan. Jika PR dipandang oleh pihak eksternal sebagai PR yang bad person, maka itu bisa berdampak sebagai terburuknya reputasi atau citra dari perusahaan. Tetapi, jika pihak eksternal maupun pihak internal memandang seorang praktisi PR sebagai a good person, maka reputasi atau citra perusahaan juga bisa dikatakan perusahaan yang baik dan akan dikenal oleh berbagai publik karena perusahaan tersebut memiliki PR yang handal dalam menjalankan pekerjaannya. Tentunya, pekerjaannya itu harus dengan memiliki etika dari berbicara, etika berperilaku, dan etika lainnya. Kunci ini merupakan kunci sukses seorang praktisi PR untuk bisa bekerja di bidangnya. Kenapa? Karena hal yang paling kecil yaitu bagaimana cara kita belajar beretika dengan benar. Jadi kesimpulan saya, pentingnya etika bagi seorang praktisi PR dapat membuat feedback terhadap perusahaan agar terbentuknya citra positif dan image yang bagus untuk perusahaan tersebut. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan.
Semoga ilmu yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.